saya Citra. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis bencana serta contohnya. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia. Dampak dari bencana adalah jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 1. Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa alam. Contohnya, bencana alam adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan kekeringan. 2. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Contoh bencana non-alam adalah gagal teknologi, gagal mobilisasi etnik, dan wabah penyakit. Gagal teknologi merupakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelainan, dan kesengajaan manusia saat menggunakan teknologi. Contoh peristiwa akibat gagal teknologi adalah kebakaran, kesalahan desain, kesalahan pabrik, kecelakaan truk, semburuan gas atau lembur, dan lain-lain sebagainya. Nama saya Nur Fadila. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang bencana sosial serta contohnya. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang muncul karena konflik sosial antar kelompok masyarakat. Contoh bencana sosial biasanya berkaitan dengan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, korupsi, dan lain-lain. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah bencana sosial yang paling umum. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan dapat menyebabkan kelaparan, penyakit, tingkat nilai huruf rendah, dan masalah sosial lainnya. 2. Pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seorang yang mampu bekerja kehilangan pekerjaan atau tidak dapat menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dari kelompok 1. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Nur Fadila tentang bencana sosial dan contohnya. Nah, seperti yang kita ketahui, bencana sosial terbagi atas 5 bagian. Nah, bagian pertama adalah kemiskinan, bagian kedua adalah pengangguran, ketiga adalah kriminalitas, keempat kenakalan remaja, dan kelima korupsi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Nur Fadila sudah memaparkan tentang pengangguran dan kemiskinan. Nah, saya akan melanjutkan ketiga, kriminalitas. Kriminalitas seperti pencurian atau sabotase, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain merupakan bencana sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, tingginya tingkat kriminalitas menunjukkan lemahnya hukum dan ketertiban di suatu daerah. Nah, yang keempat, kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja seperti tawuran, vandalisme, narkoba, perilaku negatif, dan lain-lainnya juga digolongkan sebagai bencana sosial. Nah, hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depan generasi muda. Nah, yang kelima, korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Nah, korupsi termasuk salah satu bencana sosial karena menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Nah, oke, baik, itulah 5 bagian dari bencana sosial. Dan selanjutnya, materi yang akan dibawakan mencari informasi yang berada di wilayah Indonesia dan data-datanya mungkin akan dipaparkan oleh Muhammad Syahrul R. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul R dari kelompok 1. Ingin menjelaskan bencana alam yang sering melanda Indonesia dan wilayah yang sering dilanda bencana alam. Indonesia mengalami 4.940 bencana alam sepanjang tahun 2023, meningkat 39,39% dibandingkan dengan 354 kejadian pada tahun sebelumnya. Jenis bencana yang paling banyak terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 1.802 kejadian, diikuti oleh banjir 1.170 kejadian, cuaca ekstrim 1.155 kejadian, dan tanah longsor 579 kejadian. Selain itu, tercatat ada 168 kejadian kekeringan, 31 gempa bumi dan gelombang pasang atau abrasi, serta 4 erupsi gunung api. Provinsi Jawa Barat
paling sering dilanda bencana dengan 770 kejadian, disusul oleh Jawa Tengah 584 kejadian, dan Kalimantan Selatan 490 kejadian. Provinsi lain yang juga terdampak signifikan termasuk Sulawesi Selatan 268 kejadian, Kalimantan Timur 254 kejadian, Aceh 231 kejadian, dan Kalimantan Tengah 220 kejadian. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan materi yang dibawakan oleh Muhammad Syahrul R. Provinsi paling sering kena bencana selain menurut Desya. Ternyata bencana alam juga banyak melanda sejumlah provinsi di Indonesia sepanjang 2023. Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak mengalami bencana alam pada tahun lalu, yaitu 770 kejadian. Kedua, diikuti Jawa Tengah yang dilanda bencana alam sebanyak 584 kejadian. Setelahnya ada Kalimantan Selatan yang mengalami 490 kejadian bencana alam pada 2023. Lalu, bencana alam yang melanda Sulawesi Selatan ada 268 kejadian. Ada pula 252 kejadian bencana dengan masing-masing ada 231 kejadian dan 202 kejadian. Saya Nur Akifah Sulaiman. Di sini saya akan mengidentifikasi potensi bencana di lingkungan melalui sumber-sumber berita. Nah, identifikasi bencana alam merupakan salah satu program pemerintah dan pemerintah daerah yang sedang giatnya dilakukan. Hal ini juga menjadi kerja kalangan internasional karena beberapa kejadian bencana dengan skala masif telah menimbulkan begitu banyak korban harta benda dan jiwa. Wilayah Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang sangat rawan dilanda bencana alam. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir adalah banjir. Dan banjir di Bandung, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah, mempelajari fenomena bencana tersebut, maka tidak ada pilihan lain yaitu segera bersiap siaga baik secara kelembagaan, masyarakat, bahkan individual karena bencana akan terjadi dan akan menimpa siapa saja yang berada di daerah yang rawan bencana. Nah, baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Citra. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Nur Akifah Sulaiman. Identifikasi yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Daerah Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat rawan bencana. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Upaya yang perlu dilakukan baik mitigasi pasis berupa pendidikan, sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam, serta kreativitasnya. Demikian juga diperlukan mitigasi aktif berupa membangun tenda peringatan bencana, membangun industri yang ramai dan tanah bencana, serta memelihara dan memperkuat industri yang berada di daerah yang rawan bencana.